Ya, oke, kembali lagi di channel dari Playground pada sesi serial mengajar survei terestris ya. Kita masih di materi survei terestris. Kita masuk ke bagian 6 yaitu ikatan ke muka dan ke belakang. Jadi kemarin kita sempat ngobrolin metode penentuan posisi horizontal untuk titik tunggal. Nah, yang kita obrolin kemarin adalah metodenya metode polar. Nah, kali ini kita akan langsung dua ini ya, metode ikatan ke muka dan ke belakang. Selanjutnya untuk banyak titik nanti akan di video-video selanjutnya. Kita mulai langsung ke ikatan ke muka dan ke belakang. Sebelum saya lanjut, metode ikatan ke muka dan ke belakang nanti akan, kalau secara praktek nanti akan diajarkan ya di video. Ada juga saya pernah bikin video dengan rekan-rekan saya. Nah, silahkan dicek di pojok kanan atas, saya lampirkan di sana. Oke, kita next. Yang pertama kita metode penentuan posisi horizontal, metode ikatan ke muka dulu. Ikatan ke muka itu apa? Jadi untuk menentukan suatu titik, nilai koordinat P, ini contoh ya. Titik P ini ingin diketahui nih XY-nya. XY-nya itu berapa? Yang titik kita miliki adalah titik A, nilai koordinatnya, titik B juga kita miliki koordinatnya. Nah, ini pada pelaksanaan pengambilan data pengukuran, penentuan posisi metode ini dapat dilakukan dengan pengukuran sudut mendatar, sudut datar pada masing-masing titik ikat menggunakan alat ukur sudut, teodolit atau TS atau yang lainnya. Atau kita pakai pengukuran jarak pada sisi-sisi dari titik ikat ke titik ikat yang akan ditentukan posisinya, pakai ukuran jarak. Jadi bisa kita mengukur jaraknya, bisa kita mengukur sudutnya. Nah, yang pertama dijelaskan nanti akan diukur dulu sudutnya ya, ini sudutnya. Jadi bisa sudutnya aja, bisa jaraknya aja. Keilmuan mendasari ini itu trigonometri. Jadi sebelum lanjut mending diperdalam dulu ilmu trigonometri rekan-rekan semua, karena nanti akan banyak rumus matematika di dalamnya. Kita next. Nah, ini adalah metode penentuan posisi horizontal ikatan ke muka. Ini bangunannya ya. Kita langsung ke prosedurnya aja. Nah, yang kita ketahui tadi seperti disampaikan adalah titik A dan titik B, XB dan XA, XB, YB, XA, YA ini kita ketahui. Nah, yang akan kita ukur adalah sudut A, alfa dan beta, ini sudut ini. Jadi caranya ya ini bisa dibaca, cuman bisa saya jelaskan juga. Jadi kita dirikan alat di titik A, lalu kita tembak ke arah titik P, sudutnya berapa, ke arah B, titik B, sudutnya berapa. Nah, nanti secara otomatis, bukan secara otomatis ya, dapat terhitung kan sudut dalam ini berapa ini. Gitu juga caranya dengan kita ketika kita berdiri di titik B. Sama, kita baca dulu P, titik P dan titik A. Ini ya, bisa dibaca ya. Ini. Dan lakukan juga untuk luar biasa. Jadi tembakan biasa dan luar biasa itu untuk checking ya, biar tidak ada keliru catat atau keliru baca. Oke, selanjutnya kita next saja. Ini seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, sama ya, ini lanjutannya yang dari titik B. Nah, dari hasil pengukuran tersebut didapatkan sudut alfa dan beta. Langkah selanjutnya adalah hitungan. Hitungannya rumusnya itu lumayan banyak ya, tapi nggak masalah. Bisa kalian baca aja gini, bisa videonya kalian fast forward juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Nah, pertama kita harus nyari dulu alfa AB nya dengan cara kayak di metode polar, arkus tangan. Lalu dari angka alfa BA nya ini didapat dari nilai alfa AB di plus atau minus 180 derajat. Di AB, jarak AB itu bisa dihitung dengan rumus atau bisa diukur juga. Nah, ini kalau pakai rumus karena kita udah dapat koordinat XB dan YB, XA dan YA, kita bisa hitung nih pakai rumus ini, XB kurangi XA kuadrat ditambah YB kurangi YA kuadrat diakarkan. Nanti akan ketemu DAB jaraknya. Jadi kalau kita punya dua koordinat terus kita pengen mengukur jaraknya, bisa dihitung aja, nggak usah diukur di lapangan langsung.
Selanjutnya mencari sudut jurusan AP, alfa AP dan sudut jurusan BP, alfa BP. Caranya kalau alfa AP ya dari alfa AB titik plus atau minus alfa tadi ya, sudut dalam tadi. Terus alfa BP sama juga dari alfa BA di plus atau minus beta. Nanti akan didapatkan sudut jurusan keduanya. Nah, kalau udah dapat sudut jurusan ya udah kita lanjut aja pakai rumus yang kayak kemarin. Nah, ini bedanya di sini kita nyari ini ya. Y ini sudut juga. Nah, ini dapatkan 180 dikurangi ini gamma ya. 180 kurangi alfa tambah beta. Alfa tambah beta dihitung dulu. 180 kurang ini. Nah, ini sudut gamma. Artinya kan tadi bentuknya segitiga ya. Ini alfa, ini beta, nah ini gamma. Karena segitiga kan 180 selalu ketika dijumlah ininya sudutnya. Makanya kita nyari gammanya sederhana aja. Nah, terus kita ngukur ini dulu jarak DAP dari titik A ke titik B dan titik B titik B. Nah, ini jaraknya ngukurnya gimana? Ngitungnya pakai rumus ini. Semua komponen udah didapat, DAP ada, sin gamma bisa dihitung, sin beta, sin alfa bisa dihitung. Ini trigonometri ya. Terus selanjutnya kita nyari delta X dan delta Y pakai rumus yang kemarin metode polar sederhana. Jadi jarak dikali alfa sudut jurusan, yang X yang dari BP juga sama, dari Y dan YAP dari delta Y dari AP, delta Y BP ini juga sama. Nah, sederhana ya. Jadi kita istilahnya kalau kemarin metode polar cuma sekali nyari delta X delta Y, sekarang 2 kali karena kita punya 2 titik ikat dan pakai metode ikatan kemuka. Nah, nanti akan didapatkan koordinat yang terhadap titik dari titik A dan dari titik B. Jadi masing-masing punya koordinatnya yang terhadap titik A atau titik B. Nah, nanti karena kita punya 2, maka kita pakai hitung perataan biasa aja. XP dari A, X ditambah XP dari B dibagi 2, nanti nilainya adalah XP rata-rata. YP rata-rata sama dengan YP dari A ditambah YP dari B dibagi 2. Ini ya, sederhana sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ke metode ikatan kemuka yang mengukur jarak. Kalau tadi kan kita mengukur sudut ya, ini mengukur jarak sekarang. Nah, ini yang diukur ya udah tinggal diukur aja ini jarak sini A ke B, B ke B, jarak mendatar. Caranya nanti ya gampang aja pakai pita ukur, bisa dilakukan berkepulang dari A ke B, B ke A biar ada rata-rata. Nah, ini rumusnya ini sama seperti trigonometri kayak yang sebelumnya. Bedanya kita nyari sudut A dan sudut alfa dan sudut betanya pakai jarak ya. Ini ada rumusnya. Nah, yang penting data-data tadi udah didapatkan aja ya. Jadi kalau kita pakai yang mengukurnya pakai sudut, yang dicari jarak. Kalau kita yang mengukurnya jarak, yang dicari sudut, yang dihitung sudut. Sederhana aja. Endingnya di ikatan kemuka nanti juga tetap nyari sudut jurusan, nyari delta X delta Y, lalu dapat terhadap titik A, titik B, dan dapat rata-ratanya. Jadi sederhana. Jadi ikatan kemuka ini masih pengembangan dari metode polar. Gitu adalah untuk ikatan kemuka. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah ikatan ke belakang. Jadi ikatan ke belakang itu sama kayak ikatan kemuka. Jadi kita punya titik yang diketahui koordinatnya. Titik A, B, C ada koordinatnya, memiliki X, Y, dan Z. Nah, titik 1 ini nggak tahu koordinatnya. Bedanya di sini kita akan ngitung koordinat titik 1 ini dengan alatnya didirikan di sini, di titik 1 ini. Jadi si teodolit ditaruh di titik 1, dia nanti akan digunakan untuk mengukur sudut alfa. Jadi di sini pasang target A, B, dan C dipasang target. Jadi A ke B nanti sudutnya berapa disebut alfa, B ke C sudutnya berapa disebut beta. Nah, selain diukur sudutnya, diukur juga panjang jaraknya masing-masing titik. Nah, prinsipnya sih seperti itu ya. Prinsipnya seperti itu. Nanti terus kita lanjut ke
Nah, ini gambarnya. Terus ini metodenya yang tadi barusan saya jelasin, sama persis. Terus setelah kita dapat datanya, 3 titik koordinat dengan 3 jarak antara 1A, 1B, 1C, terus sudut alfa dan beta. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitungnya. Rumus menghitungnya itu ada 2 cara yang biasa umum dipakai, yaitu cara Collins dan cara Cassini. Sebenarnya ini bisa teman-teman baca aja. Jadi dari gambar bisa diketahui DAH jarak AH dari A ke H ini adalah DAB jarak AB. Jarak AB diketahui dari koordinat ya. Karena ini kan ada koordinat, ada koordinat. Nah, ukur jaraknya gampang ya, ada rumusnya. Oke, jadi kita pertama tentukan titik bantu dulu ya. Di hitungan pertama titik bantu H. Nah, titik bantu H ini nanti didapatkan dari ini tegak lurus B ini. Nah, ini bisa rumusnya itu ada semua di kanan ini ya. Tinggal diikutin aja. Kalau saya menjelaskan nanti durasinya kepanjangan. Cuman secara prinsip dibaca aja bisa ini. Kita next. Nah, setelah diketahui koordinat XH dan YH, nanti kita bisa mengetahui koordinat X1 dan Y1. Nah, ini titik H tadi sebagai kontrol aja. Nah, ini ada catatan hasil hitungan koordinat titik 1 dari titik A dan dari titik H harus memberikan hasil yang sama. Jika tidak, maka harus diperiksa lagi kemungkinan adanya kesalahan hitung. Itu cara Collins. Kalau cara yang Cassini ini dia lebih ruwet ya, karena dia ada 2 titik bantu, titik S dan titik R ini. Nah, ini metode ikatan ke belakang ini lumayan hitungannya agak ruwet, cuman nggak masalah, ini sebagai keilmuan aja. Silakan nanti di pause saja videonya. Ini yang metode Cassini, silakan dipelajarin. Ini rumus-rumusnya. Metode ikatan ke belakang ini lumayan jarang dipakai. Jadi yang sering dipakai itu kalau nggak ikatan ke muka, bahkan ikatan ke muka pun jarang. Yang biasa dipakai itu polar dan metode polygon. Kita next saja. Nanti silahkan di pause sendiri, dipelajarin sendiri, karena ini kalau di video YouTube nanti kepanjangan dan durasinya jadi nggak masuk. Kita next saja. Next. Nah, gitu. Jadi itu adalah metode ikatan ke muka dan ke belakang. Terima kasih banyak pada Pak Rinaldi selaku dosen saya di Prodi Teknik Geodesi ITENAS. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah memperhatikan sampai selesai. Sampai jumpa di serial mengajar selanjutnya. Bye bye.